Shalom. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sekarang kita akan memulai ibadah minggu kita 23 Januari tahun 2022. Kita masuk di panggilan beribadah. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Pada minggu ketiga setelah Epifanias ini, segenap keluarga jemaat dan pelayanan gereja Huriat Kristen Batak Protestan mengenang dan mensyukuri 50 tahun sending HKBP di Pulau Robat. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Melalui Biro Sending HKBP, Tuhan telah mengutus para pekabar Injil ke Pulau Robat, sehingga semakin bertambah orang-orang yang percaya dan menerima keselamatan yang diberikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Kiranya dengan mensyukuri 50 tahun sending di Pulau Robat, Huriat Kristen Batak Protestan semakin terinspirasi dan termotivasi untuk meningkatkan pelayanan pekabaran Injil di Pulau Robat dan di seluruh dunia dengan keyakinan bahwa Tuhan senantiasa melakukan perkara yang besar. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Oleh karena itu, marilah kita menyatukan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepadanya. Kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 135 ayat 1 sampai dengan 3. Yeah.
Amin. Mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa gelap dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang terkasih. Haleluya. Ya Tuhan Allah Maha Pengasih, kami bersyukur karena Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan ke dalam terang dan kebenaran melalui Anak-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Berilah Roh Kudus senang menuntun kami agar iman kepercayaan kami semakin teguh dan tumbuh, dan perilaku serta perbuatan kami semakin suci dan benar, sehingga kami layak masuk ke dalam kehidupan kekal karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita puji Tuhan dari nyanyian HKBP nomor 136 ayat 1 dan ayat 4. Matius 28 ayat 19 sampai dengan 20, demikianlah hukum Tuhan. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Demikian hukum Tuhan, marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum. Kita puji Tuhan dari buku nyanyian HKBP nomor 134 ayat 1 dan 2.
marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita, kita berdoa. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Dan mengaku bahwa kami sendiri seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami, karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantara membunuh kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantara kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kita puji Tuhan dan menyanyi HKBP nomor 515 ayat 1 dan 2. epistel yang ditetapkan pada minggu ini sebagaimana tertulis dalam kitab Nabi Nehemia pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Ketika 3 bulan yang ke-7 seorang Israel telah menetap di kota-kotanya, maka segera berkumpullah seluruh rakyat di halaman depan pintu gerbang air. Mereka meminta kepada Esra ahli kitab itu supaya ia membawa kitab Taurat Musa dan kitab hukum yang diberikan Tuhan kepada Israel. Lalu pada hari pertama bulan yang ketujuh itu Imam Esra membawa kitab Taurat kepada jemaah, yakni baik laki-laki maupun perempuan dan setiap orang yang dapat mendengar dan mengerti. Ia membacakan beberapa bagian daripada kitab itu di halaman depan pintu gerbang air dari pagi sampai tengah hari di hadapan laki-laki dan perempuan dan semua orang yang dapat mengerti. Dengan penuh pengertian seluruh umat mendengarkan pembacaan kitab Taurat itu. Esra ahli kitab itu berdiri di atas mimbar kayu yang dibuat untuk peristiwa itu. Di sisinya sebelah kanan berdiri Matika,
Matika, Sema, Ania, Huria, Hilkia, dan Masea. Sedang di sebelah kiri berdiri Pedaya, Misael, Malkia, Hasum, Hasbana, Zakaria, dan Mesulam. Ekstra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat, karena ia lebih tinggi dari semua orang itu. Pada waktu ia membuka kitab itu, semua orang bangkit berdiri. Lalu Ezra memuji Tuhan, Allah yang Maha Besar, dan semua orang menyambut dengan amin, amin, sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan bersujud menyembah pada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Juga Yesua, Bani, Seremia, Yamin, Akub, Sabeta, Hodia, Masea, Kelita, Asaria, Yosabat, Hana, Belaya, yang adalah orang-orang Lewi, mengajarkan Taurat itu kepada orang-orang itu, sementara orang-orang itu berdiri di tempatnya. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Kita puji Tuhan dari nyanyian buku HKBP nomor 677 ayat 1 dan ayat 4. Penyertaan Tuhan dalam perjalanan pemberitaan Injil di Pulau Rupat. Cikal bakal pelayanan sending di Pulau Rupat dimulai pada tahun 1960-an dengan metode pendidikan kepada anak-anak oleh SL Pakpahan, PB Marbun, dan P. Siaraan. Hubungan ketiga orang tersebut dengan suku Akik terjalin dengan baik dan menumbuhkan keinginan suku Akik untuk memperoleh pendidikan di bidang kesehatan. Atas keinginan tersebut, SL Pakpahan melalui Pendeta Alman Badia Sihaan yang sedang melayani di Duri pada waktu itu menyampaikan permohonan pelayanan kepada seksi sending HKBP
Maka pada tahun 1968 dilakukan peninjauan, dan dengan peninjauan itu maka Pulau Lupat mendapat pelayanan sending HKBP. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sejarah Injil masuk ke hutan kayu pada tanggal 7 April tahun 1969, DSK Ritonga sebagai Ketua Sending HKBP bersama Pendeta Alman Badia Siahaan yang sedang melayani di HKBP Duri beserta Guru Manurup Selitonga tiba di daerah hutan kayu. Mereka melakukan pendekatan kepada masyarakat yang mayoritas adalah suku Akit. Kemudian mereka mendirikan sekolah dasar dengan jumlah murid 42 orang dengan usia yang bervariasi. Kemudian pada bulan Mei tahun 1969 HKBP mengutus seorang pelayan kesehatan bernama Aston Tumanggor dengan pengkabaran Injil melalui perpaduan pelayanan pendidikan dan kesehatan. Maka pada tanggal 28 November tahun 1971 diadakan baptisan pertama untuk 120 orang. Saat baptisan pertama inilah yang dijadikan sebagai hari lahirnya kekristenan di wilayah Pulau Lupat oleh Departemen Sending HKBP, dan sejak itu gedung sekolah memiliki dua fungsi, yaitu pendidikan dan fungsi peribadahan. Kemudian pada tanggal 5 Agustus tahun 1987 diadakan peletakan batu pertama bangunan gereja di hutan kayu. Kemudian bangunan gereja tersebut diresmikan pada hari Minggu tanggal 6 Desember tahun 1987. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Penginjilan di Sungai Bantal. Awal mula pelayanan di Sungai Bantal dilakukan dengan cara mendirikan sekolah sebagai tempat belajar untuk membaca dan menulis bagi suku Akit. Maka pada tanggal 5 Oktober tahun 1971 berdirilah bangunan sekolah yang sangat sederhana dengan jumlah murid sebanyak 44 orang. Pada tanggal 25 Desember tahun 1971 diadakan baptisan kudus. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Penginjilan di Sungai Caro. Baptisan pertama bagi warga Sungai Caro dilakukan di gereja HKBP Kacak Hutan Kayu pada tanggal 28 November tahun 1971. Jumlah jemaat yang dibaptis pada waktu itu adalah sebanyak 30 orang. Ibadah jemaat di Sungai Caro dilaksanakan di 5 warga. Namun pada tahun 1978 gereja dibangun di Sungai Caro dan sejak itulah jemaat beribadah di dalam gereja. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita harus sukacita. Penginjilan di Sungai Raya. Pada tahun 1969 pertama sekali dilakukan pendekatan terhadap warga masyarakat Sungai Raya untuk pekabaran Injil dan pendidikan pelayanan yang pertama sekali diutus oleh Departemen Sending HKBP pada tahun 1969 ialah Guru M. Tambun. Beliau melayani sebagai guru pendidik, merangkap sebagai pelayan kerohanian. Kemudian warga masyarakat meminta Guru M. Tambun untuk mengajarkan cara membaca dan menghitung bagi anak-anak mereka, sehingga secara bersama-sama mereka membangun gedung sekolah dan yang sangat sederhana. Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami, Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Penginjilan di Kuala Simpur. Penginjilan di Kuala Simpur dilakukan dengan pelayanan holistik, yaitu pelayanan kesehatan, pemotivasian dan pekabaran Injil kepada tokoh-tokoh masyarakat. Namun dari antara tokoh-tokoh masyarakat tersebut yang bersedia dibaptis hanyalah 2 orang, tepatnya pada tanggal 6 Maret tahun 1983 di
Gereja HKBP Sending Hutan Kayu. Namun pada tahun 1984, tokoh-tokoh masyarakat Kuala Simpur mulai menyerahkan diri untuk dibaptis bersama keluarga mereka. Kemudian pada bulan Agustus tahun 1985, gedung gereja HKBP Sending Kuala Simpur dibangun. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun di atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Berdirinya pos pekabaran Injil di Gunung. Pos pekabaran Injil di Gunung dimulai pada pertengahan tahun 1991. Kebaktian pertama dihadiri oleh 30 orang. Baptisan pertama dilaksanakan pada tanggal 25 Desember tahun 1990, dilayani oleh Pendeta Alman Badia Sehaan, Direktur Departemen Sending pada waktu itu. Pada bulan Mei tahun 1991 dilaksanakan pembangunan gedung gereja yang sangat sederhana dan diresmikan pada tanggal 20 Desember tahun 1991. Kemudian peletakan batu pertama pembangunan gereja yang baru dan permanen dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 31 Agustus tahun 2014. Atas bantuan dari berbagai pihak, bangunan tersebut dapat diselesaikan dalam waktu 2 bulan, sehingga bangunan gereja tersebut dapat diresmikan pada tanggal 14 Desember tahun 2014. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Keadaan terkini pelayanan sending di Pulau Rupat. Jemaat Pulau Rupat telah mengalami kemajuan di bidang pendidikan dan pertanian. Setelah masuknya Injil, walaupun masih tetap membutuhkan pemberdayaan di bidang peternakan dan pertanian, khususnya tentang pengetahuan pengelolaan lahan gambut menjadi lahan pertanian. Permulaan hikmat ialah perolehlah hikmat, dan yang segala yang kau peroleh, perolehlah pengertian. Harapan kita setelah 50 tahun sending di Pulau Rupat, Biro Sending HKBP akan terus bergerak untuk melaksanakan pemberitaan Injil di Sungai Carot, Sungai Perpat, dan Sungai Pong. Gerakan sending akan ditingkatkan melalui pembangunan sending station dalam rangka setelah 50 tahun sending Pulau Rupat yang akan dikembangkan di Sungai Carot, Sungai Perpat, dan Sungai Pong. Kemudian juga akan dibangun rumah singgah bagi para difabel. Pekabaran Injil holistik akan semakin nyata dan dengan pendirian pusat pelatihan peningkatan ekonomi kerakyatan serta pertanian selaras alam. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyi HKBP nomor 362 ayat 1 dan 3. Good.
sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan puasa Jumat. Ketiga, Dewan Koinonia, seksi sekolah minggu. Pendaftaran guru sekolah minggu sesuai aturan dan peraturan HKBP bahwa periode guru sekolah minggu selama 2 tahun. Oleh karena itu bersama ini disampaikan bahwa Gereja HKBP Makassar membuka pendaftaran penerimaan calon guru sekolah minggu periode tahun 2022 sampai 2024. Pendaftaran dapat disampaikan kepada Ketua Dewan Koinonia, Seksi Sekolah Minggu, dan Sekretaris, dan ditutup tanggal 12 Februari tahun 2022. Tuhan Yesus memberkati. 4. Dewan Marturia. Sehubungan dengan masih sedikit yang mendaftar untuk menjadi operator LCD dan software untuk melayani ibadah di Gereja HKBP Makassar tahun 2022, dengan ini disampaikan bahwa gereja masih membuka pendaftaran untuk LCD sebanyak 6 orang dan software sebanyak 6 orang. Demikian disampaikan. Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita, kemuliaan bagi namanya. 5. Dewan Diakonia. Sesuai hasil rapat Kuria HKBP Makassar Resort Sulawesi Selatan pada tanggal 12 Desember 2021, salah satu program Dewan Diakonia mengadakan aksi gerakan Rp2.000 untuk membantu keuangan pos diakonia. Dengan ini kami mohon supaya semua jemaat untuk tetap membantu keuangan pos diakonia dan dapat kita masukkan dalam kotak yang disediakan di pintu masuk gereja. Tuhan Yesus memberkati. 6. Dana pensiun. Sesuai surat terurus HKBP nomor 367/C.04/3 tanggal 9 Maret 2021. Hal dukungan dana untuk dana pensiun HKBP dan warta jemaat tertanggal 9 Mei 2021 tentang gerakan Rp1.000 per hari atau Rp30.000 per bulan, dan donatur sukarela
diharapkan semua warga jemaat HKBP Makassar bersedia mendoakan dan mendukung program dana pensiun HKBP seperti yang tertulis di buku KD nomor 170 ayat 1. Ia eksatere nautik doi molo saya manete magal tadi. Tuhan memberkati apa yang kita rencanakan sehingga semua dapat terlaksana dengan baik. 7. Kesekretariatan. A. Persembahan. Pada hari ini Minggu tanggal 23 Januari tahun 2022 kita mengantarkan persembahan ke depan altar untuk 50 tahun sending di Pulau Rupa. 8. Pelayanan. A. Ibadah. Pada hari ini Minggu tanggal 23 Januari tahun 2022 gereja kita memakai tata ibadah 50 tahun sending di Pulau Rupa. Tuhan Yesus memberkati pelayanan hamba-hambanya. 9. Pengumuman. 1A. A1 telah ditemukan satu buah amplop berisi uang sebesar Rp152.000 di bangku depan sebelah kiri pada ibadah Minggu tanggal 9 Januari 2022. Barang siapa merasa kehilangan dapat menghubungi sekretaris. Tuhan Yesus memberkati. A2. Jadwal periodisasi seksi-seksi. Berhubung pada bulan Februari tahun 2022 periode seksi-seksi tahun 2022 di tiap-tiap dewan akan berakhir dan akan dilaksanakan pemilihan kembali untuk periode tahun 2022-2024. Berikut ini jadwal pemilihan seksi-seksi pada tiap-tiap dewan. A21 Dewan Koinonia. Yang pertama, kategorial lansia, Sabtu 29 Januari tahun 2022 pukul 12 sampai dengan selesai. Acara penataan dan pemilihan pengurus tempat gedung sekolah minggu. 2. Kategorial aman, Kamis 3 Februari 2022 pukul 18 sampai dengan selesai. Acara pemilihan pengurus tempat gedung sekolah minggu. 3. Kategorial perempuan, Sabtu 5 Februari tahun 2022 pukul 12 sampai dengan selesai. Acara penataan dan pemilihan pengurus tempat gedung sekolah minggu. 4. Kategorial remaja, Minggu 6 Februari tahun 2022 pukul 12 sampai dengan selesai. Acara penataan dan pemilihan pengurus tempat gedung ibadah bahasa Indonesia. 5. Kategorial HKBP, Minggu 13 Februari tahun 2022 pukul 12 sampai dengan selesai. Acara penataan dan pemilihan pengurus tempat gedung ibadah bahasa Indonesia. Untuk seksi di sekolah minggu, guru sekolah minggu dan pendamping remaja akan dipilih pada rapat perhelado pertahunan Sabtu tanggal 19 Februari tahun 2022. Tuhan Yesus memberkati. A22 Dewan Marturia, seksi musik dan sending akan dipilih pada rapat perhelado pertahunan Sabtu tanggal 19 Februari tahun 2022. A23 Dewan Diakonia, seksi sosial, seksi pendidikan, seksi kesehatan, seksi kemasyarakatan akan dipilih pada rapat perhelado pertahunan Sabtu tanggal 19 Februari tahun 2022. Tuhan Yesus memberkati. B. Jemaat yang sakit, mohon dukungan doa bagi warga jemaat HKBP Makassar yang sedang menderita sakit sebanyak 22 orang.
bagi jemaat yang keluarganya sakit agar memberitahukan kepada sekretaris gereja. Tuhan Yesus memberikan kesembuhan kepada jemaatnya. C. Jemaat yang berulang tahun kelahiran. Daftar jemaat yang berulang tahun dari tanggal 24 Januari sampai dengan 30 Januari tahun 2022. Ulang tahun kelahiran remaja sampai dengan dewasa sebanyak 15 orang. Ulang tahun kelahiran anak sekolah minggu sebanyak 1 orang. Ulang tahun pernikahan sebanyak 1 keluarga. E. Jadwal pemakaian gereja. F. Jadwal pemakaian Sobo Talenta gedung sekolah minggu. 1. Sabtu 29 Januari tahun 2022 kategorial lansia. 2. Minggu 30 Januari 2022 Punguan Naimarada Borgo Marcel. 3. Kami ralat sebagaimana tertulis di sana Senin, yang sebenarnya Selasa 1 Februari tahun 2022 keluarga J. Sri Horimo SH Inang P. Boru Simangunso. Bagian nomor 10 pemasukan pengeluaran. Saldo kas gereja kita sampai tanggal 22 Januari tahun 2022 adalah sebanyak 609.603.348 rupiah. Demikian warta jemaat kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kita puji Tuhan dari nyanyian buku NDH KTP nomor 178 ayat 1 sampai dengan ayat-ayat seterusnya sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Waras madi tasaduna. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita sama-sama membaca firman Tuhan buat kita di minggu ini dari kitab Lukas pasal yang keempat. Lukas pasal yang keempat, kita membaca dari ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-21. Lukas 4 ayat 14 sampai 21. Saya akan membacakannya. Demikian firman Tuhan. Dalam kuasa Roh kembalilah Yesus ke Galilea, dan tersiarlah kabar tentang Dia di seluruh daerah itu. Sementara itu ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ, dan semua orang memuji Dia. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, nas firman Tuhan yang kita baca ini adalah tentang ketika Yesus, kalau dikatakan tadi di sini membaca Alkitab, atau ketika Yesus membaca firman Tuhan yang ditulis oleh Nabi Yesaya. Ini adalah nas yang dibaca Tuhan Yesus, ini adalah nas tentang kedatangan Mesias. Kedatangan Mesias yang akan memberikan keselamatan kepada umatnya Israel. Mesias yang dikatakan di dalam nas yang dibaca Yesus itu adalah dikatakan Roh Tuhan ada padanya. Dia yang diurapi, Dia yang akan menyampaikan kabar baik kepada orang miskin, pembebasan kepada orang yang tertawan, penglihatan kepada orang yang buta, pembebasan kepada yang tertindas, dan memberitakan tentang rahmat Tuhan. Kalau kita lihat di situ, setelah Yesus membaca nas ini, khotbah atau penjelasan Tuhan Yesus hanya singkat. Singkat khotbah yang disampaikan Tuhan Yesus tentang nas tadi. Apa dikatakan di ayat 21? Pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Itulah penjelasan Tuhan Yesus dari nas tadi. Pada hari ini genaplah apa yang barusan kamu baca itu telah digenapi pada hari ini. Dan yang menggenapi itu adalah Yesus yang sedang membacanya tadi. Kalau kita mengikuti ayat-ayat selanjutnya, apa yang terjadi? Ternyata orang-orang yang mendengar apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus tadi, mereka tidak menerimanya. Justru mereka marah kepada Tuhan Yesus, dan bahkan mereka mau menjatuhkan Yesus ke dalam jurang. Mengapa? Karena mereka tidak dapat menerima apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus tadi, bahwa pada hari ini genaplah apa yang kamu dengar tadi. Mereka tidak dapat menerima bahwa pengakuan Tuhan Yesus bahwa Dia adalah Mesias yang telah datang
semua itu adalah sekampung dengan Tuhan Yesus. Mereka itu adalah orang Galilea, orang Nazaret. Mereka melihat siapa bapaknya Yesus. Mulai dari kecil mereka telah melihat itu siapa Yesus bermain-main. Mereka tidak mungkin percaya itu adalah Mesias. Mereka tidak akan mungkin percaya pengakuan daripada Yesus bahwa itu telah digenapi. Mereka tidak dapat menerima pengakuan Yesus tadi. Mereka tidak dapat menerima apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika itu orang-orang tidak percaya akan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Tetapi bagi kita sekarang, orang-orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita berkata bahwa bahkan Yesus itu tidak hanya menjadi keselamatan kepada orang Israel, tetapi Yesus itu juga adalah keselamatan kepada seluruh dunia. Dan mari kita lihat di dalam nas firman Tuhan kita buat kita minggu ini hendak mau menyampaikan kepada kita bahwa kedatangan Yesus ke tengah dunia ini adalah kabar baik. Yesus itu adalah kabar baik. Dia adalah kabar sukacita kepada setiap orang yang mau menerimanya. Kabar baik kepada setiap orang yang percaya kepada Yesus. Tuhan Yesus itu adalah kabar baik bagi kita, bagi hidup kita. Di dalam keterbatasan kita, di dalam kekurangan kita, di dalam kelemahan kita, Tuhan Yesus itu adalah menjadi kabar baik di tengah-tengah hidup kita ini. Dan mari kita lihat beberapa hal yang mau disampaikan oleh firman Tuhan di sini sesuai dengan nas firman Tuhan yang dibaca oleh Tuhan Yesus tadi di sini. Yang pertama dikatakan tadi di situ adalah kabar baik kepada orang miskin. Yang dimaksud dengan orang miskin di sini tentu tidak hanya miskin secara materi, tetapi miskin yang dikatakan juga di sini adalah bahwa semua orang yang ada di dunia ini adalah orang-orang yang miskin di hadapan Allah. Kita semua ini adalah orang-orang yang miskin di hadapan Tuhan ketika kita tidak menerima kerajaan Allah. Kita semua adalah orang-orang yang miskin. Artinya adalah tidak ada pegangan hidup bagi kita. Tidak ada jaminan hidup bagi kita untuk masa depan kita ketika kita tidak hidup di dalam kerajaan Allah. Ketika kita tidak menerima Yesus di tengah-tengah hidup kita, ini adalah kita adalah orang-orang yang miskin. Kita adalah orang yang miskin secara rohani, sekalipun kita memiliki harta duniawi ini. Harta duniawi tidak menjamin keselamatan hidup kita di masa depan. Kita tidak tahu, harta duniawi kita itu tidak bisa menjamin apa yang akan terjadi dengan hidup kita di masa depan. Yang dapat menjamin hidup kita hanyalah Tuhan. Kita adalah orang-orang yang miskin secara rohani ketika kita tidak menerima Injil Kristus di tengah-tengah hidup kita ini. Mengapa? Karena yang menjamin hidup kita, yang menjadi pegangan hidup kita bukan harta duniawi ini, tetapi adalah Tuhan. Itu sebabnya Yesus mengatakan kepada kita, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kerajaan Allah, mencari kerajaan Allah itu adalah jaminan hidup kita. Itu adalah menjadi modal kehidupan kita untuk masa depan kita. Bukan harta kita, tetapi adalah Tuhan Yesus yang menjadi jaminan hidup kita di dunia ini. Tetapi kita orang yang percaya, gereja Tuhan juga di dunia ini mau merefleksikan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di sini untuk memberitakan kabar baik kepada orang miskin. Artinya adalah kita mau melihat bahwa misi Tuhan Yesus kepada orang-orang miskin itu adalah misi kita juga orang-orang yang percaya kepada Yesus saat ini. Bagaimana kita orang Kristen menjadi orang-orang yang mau peduli kepada orang yang berkekurangan. Bagaimana kita orang-orang yang telah percaya kepada Yesus adalah orang-orang yang mau peduli, orang-orang yang tidak serakah akan harta duniawi, tetapi kita adalah orang-orang yang mau peduli kepada sesama kita yang berkekurangan. Harta materi itu tidak menjamin akan masa depan kita, tetapi kita mau diajar oleh Tuhan Yesus. Ketika kita memiliki kepedulian, ketika kita mau untuk peduli kepada sesama kita, di
disitulah kerajaan Allah ada di dalam diri kita. Seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, hendaklah engkau murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Inilah yang pertama mau disampaikan kepada kita, kabar baik kepada orang miskin. Supaya kita bukan miskin di dalam rohani, tetapi kita miskin, tetapi kita mau menjadi kaya di dalam rohani kita, di dalam hal kerajaan Allah. Yang kedua dikatakan di situ adalah kabar baik kepada orang tawanan dan orang yang tertindas. Orang-orang Israel adalah orang yang tertawan. Mengapa? Mereka tertawan adalah karena dosa-dosanya. Mereka tertawan adalah karena perhambaan mereka kepada dosa. Manusia yang telah menjadi hamba dosa, yang tidak memiliki kebebasan. Itulah orang-orang yang tertawan, itulah orang-orang yang dipenjara. Bukan artinya bahwa kabar baik kepada orang tertawan sehingga Yesus melepaskan orang yang di dalam penjara. Bukan itu yang dimaksud Yesus. Tetapi kabar baik kepada orang tertawan adalah orang yang ditawan di dalam dosa-dosanya. Orang yang tertawan karena perhambaannya kepada dosa. Maka Tuhan Yesus telah menjadi kabar baik kepada orang yang tertawan karena dosa-dosanya. Tuhan Yesus di sini datang. Kristus datang ke tengah-tengah dunia ini menjadi kebebasan, pembebasan kepada orang-orang yang berdosa. Tidak ada orang yang bisa lepas dari, tidak ada orang yang dapat lepas dari dosa. Tidak ada orang yang bisa lepas dari belenggu dosa. Tidak ada orang yang dapat bisa lepas dari perhambaan dosa selain daripada keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Hanya Yesus yang dapat melepaskan kita dari belenggu dosa. Hanya Yesus yang dapat melepaskan kita daripada perhambaan dosa tadi. Maka Yesus itu adalah kabar baik bagi kita untuk bisa lepas dari kuasa dosa, dari perhambaan dosa. Yang ketiga dikatakan di situ adalah kabar baik kepada orang buta agar dapat melihat. Kabar baik kepada orang buta. Pada masa-masa pelayanan Tuhan Yesus ada orang buta yang disembuhkan. Pada masa pelayanan Yesus ada orang-orang yang sakit melalui mujizat Yesus disembuhkan. Tetapi kita harus ingat bahwa memang itu hanyalah tanda bahwa keselamatan, bahwa kerajaan Allah telah datang di dunia ini. Tetapi tujuan Yesus yang utama yang dikatakan dari di situ adalah kabar baik kepada orang buta. Orang buta yang dimaksud di situ adalah orang yang buta secara rohani. Orang yang buta secara rohani. Banyak orang yang dapat melihat secara fisik, tetapi buta secara rohani. Kita dapat melihat secara fisik, tetapi kita buta di dalam hal rohani kita. Dan inilah yang kita lihat ketika orang-orang tahu, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi melihat bagaimana pelayanan daripada Tuhan Yesus. Seharusnya mereka percaya kepada Yesus, tetapi mereka tidak mau melihat. Hati mereka, iman mereka buta untuk dapat melihat Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, walaupun secara fisik kita dapat melihat, tetapi kita juga bisa buta secara rohani. Ketika kita tahu apa yang baik, ketika kita tahu apa yang tidak berkenan kepada Tuhan, tetapi kita tetap saja melakukan apa yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kita tahu itu tidak baik, kita tahu itu tidak berkenan kepada Tuhan, tetapi tetap kita melakukannya hanya untuk karena kenikmatan daripada dunia ini. Orang-orang buta yang seperti inilah yang hendak disembuhkan oleh Tuhan Yesus, supaya cara pandang kita tidak sempit, supaya cara pandang hidup kita itu tidak hanya sekedar melihat, hanya sekedar mencukupi kebutuhan hidup dari kita ini saja. Tetapi firman Tuhan mengajar kepada kita supaya kita mau untuk melihat cara pandang kita adalah cara pandang kerajaan Allah, bahwa Tuhan yang akan memberikan, yang akan terbaik di dalam kehidupan kita ini ketika kita mau menerima Tuhan Yesus itu menjadi cara pandang kehidupan kita
untuk melihat perjalanan kehidupan kita ini. Dan yang keempat di sini dikatakan adalah memberitakan tahun rahmat Tuhan sudah datang. Tahun rahmat Tuhan sudah datang. Ini mengingatkan kepada kita akan tahun Yobel, peringatan 50 tahun pelayanan, 50 tahun pembebasan yang dilakukan oleh umat Israel. Tahun Yobel itu adalah tahun pembebasan. Maka orang yang berhutang akan dibebaskan dari hutangnya. Tahun ke-50 itu adalah tahun pembebasan. Maka budak-budak akan dibebaskan dari kewajibannya. Itu adalah tahun pembebasan di tengah-tengah umat Israel. Maka di dalam firman Tuhan dikatakan tadi di situ ketika Yesus memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Maka kita mau diingatkan bahwa Tuhan Yesus yang akan memberikan pembebasan. Tuhan Yesus yang akan membebaskan kita dari hutang-hutang dosa kita. Tuhan Yesus telah membebaskan kita dari perbudakan daripada dosa-dosa kita. Misi Tuhan Yesus, apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus, itu juga yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus hingga saat ini. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan mau mengajar kepada kita. Apa yang dilakukan, apa yang kita rayakan pada minggu ini, gereja kita HKBP secara bersama-sama boleh mensyukuri tahun Yobel. Kita mau memperingati 50 tahun pembebasan. Kita mau merayakan 50 tahun pekabaran Injil HKBP di Pulau Rupat. Ini adalah salah satu pelayanan sending HKBP di Pulau Rupat. Kita mau mengingat, kita mau mensyukuri peringatan 50 tahun pekabaran Injil di Pulau Rupat. Banyak orang yang telah percaya, banyak orang yang telah mengikut Yesus dari Pulau Rupat. Dan ini adalah satu hal yang harus disyukuri gereja kita HKBP. Bahwa gereja kita HKBP telah melakukan pelayanan untuk membawa orang-orang yang belum percaya menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Banyak orang yang buta secara rohani telah disembuhkan di Pulau Rupat. Banyak orang-orang yang miskin secara rohani di Pulau Rupat telah disembuhkan. Banyak orang-orang yang tertawan, orang-orang yang tertindas secara rohani telah diangkat, telah menerima kabar keselamatan di Pulau Rupat. Tetapi Ibu Bapak Saudara yang dikasih oleh Tuhan, terlebih daripada itu semua, kita juga mau berdoa, tidak hanya pekabaran Injil di Pulau Rupat, tetapi firman Tuhan mau mengajak kepada kita di minggu ini bahwa kita juga mau bersama-sama berdoa supaya pekabaran Injil itu juga, supaya Roh Kudus Tuhan itu tetap bekerja di dalam diri kita, supaya pekabaran Injil itu juga bekerja di dalam diri kita ini, supaya pekabaran Injil Kristus itu bekerja di dalam kehidupan kita. Bagaimana supaya kita tidak miskin secara rohani, supaya kita itu tidak buta secara rohani, supaya kita itu tidak tertindas, kita itu tidak tertawan oleh dosa-dosa, supaya tahun 2022 ini menjadi tahun rahmat Tuhan di tengah-tengah hidup kita ini. Supaya tahun rahmat Tuhan, tahun pembebasan Tuhan boleh kita rasakan di tengah-tengah hidup kita menjalani tahun 2022 ini. Dan itulah yang akan kita doakan. Dan itulah yang akan menjadi doa kita melalui nasi firman Tuhan pada saat ini. Kiranya Roh Tuhan, Kristus bekerja di dalam diri kita, Kristus bekerja di dalam hati kita, supaya kita tidak buta rohani, supaya kita tidak miskin rohani, supaya kita tidak menjadi orang yang terpenjara, kita tidak menjadi orang-orang yang tertawan, kita tidak diperhamba oleh dosa di dalam menjalani hidup kita ini. Tetapi kita adalah orang-orang yang bebas, kita adalah orang-orang yang merdeka, kita adalah orang-orang yang benar-benar hidup di dalam kebebasan, di dalam firman Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa kami buat firman yang boleh kami dengarkan pada saat ini, bahwa Engkau telah datang ke tengah-tengah dunia ini menjadi kabar baik kepada setiap orang yang percaya
kepadamu Tuhan. Dan biarlah firman-Mu ini boleh bekerja di dalam hidup kami ini, bahwa Tuhan adalah kabar baik di dalam diri kami, bahwa Engkau yang akan menjadi keselamatan di tengah-tengah kelemahan kami, di tengah-tengah kekurangan kami, bahwa Engkau adalah kabar baik yang akan menuntun hidup kami ini Tuhan. Mampukan kami Tuhan, supaya kami Engkau berkati di dalam menjalani hidup kami ini. Kami bukan menjadi orang yang buta secara rohani. Kami tidak menjadi orang yang tertawan oleh dosa-dosa kami. Kami tidak menderita, tertindas, terpenjarakan oleh karena dosa-dosa kami ini. Tetapi Engkau mau merdekakan kami Tuhan di dalam menjalani hidup kami ini. Kami boleh hidup di dalam sukacita, kabar baik yang daripada Tuhan di sepanjang perjalanan hidup kami. Kami boleh bersyukur Tuhan di pada minggu ini. Segenap gereja HKBP boleh bersyukur oleh pekabaran Injil di Pulau Rupa. Sudah 50 tahun Injil bekerja di tengah-tengah Pulau Rupa. Kami bersyukur Tuhan Engkau memberkati pekabaran Injil di situ Tuhan. Biarlah itu semuanya pelayanan gereja-Mu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Biarlah kedepannya semakin banyak orang yang percaya kepada nama Tuhan. Berkati Tuhan misi pekabaran Injil gereja HKBP boleh semakin lebih baik ke depannya. Terlebih Tuhan, pada saat ini kami boleh bersyukur oleh firman-Mu pada saat ini, sehingga kami juga Tuhan tetap Engkau terangi dengan pekabaran Injil. Engkau terangi kami Tuhan dengan kabar baik yang daripada Tuhan di sepanjang perjalanan hidup kami ini. Tuhan Allah Bapa kami, pada saat ini kami juga boleh berdoa kepada saudara-saudara kami, jemaat kami Tuhan. Biarlah Engkau yang memberkati kami seluruhnya di tengah-tengah perjalanan hidup kami ini. Berkati kami Tuhan di dalam pelayanan kami. Berkati kami Tuhan di dalam pekerjaan kami. Berkati kami Tuhan di dalam rumah tangga kami. Walaupun kami memiliki keterbatasan, walaupun kami memiliki kekurangan, tetapi kami percaya bahwa tangan pengasihan Tuhan yang akan memberkati kami Tuhan. Engkau yang memberkati setiap perjalanan hidup kami ini Tuhan. Biarlah kami boleh memperoleh masa depan kami yang terbaik ketika kami mau memberikan hidup kami, menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan, supaya kami boleh dahulu mencari kerajaan Tuhan. Semuanya akan Tuhan tambahkan kepada kami. Tuhan Allah Bapa kami berdoa kepada seluruh jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit. Engkau juga Tuhan yang memberkati mereka, memberikan pengharapan kepada mereka, memberikan kesembuhan kepada mereka Tuhan. Kami percaya dan kami tidak henti-hentinya berdoa bahwa Tuhan adalah tabib yang terbaik di tengah-tengah kehidupan kami ini, terkhusus kepada jemaat yang sedang sakit Tuhan. Kami juga berdoa kepada seluruh jemaat Tuhan di dalam sukacita ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Engkau sempurnakan sukacita mereka Tuhan. Engkau tambahkan mereka umur yang panjang, ditambah dengan sukacita mereka Tuhan melalui kesehatan dan kesenangan sukacita yang daripada Tuhan. Engkau berkati kami Tuhan di dalam perjalanan hidup kami ini. Kami percaya bahwa tangan pengasihan Tuhan yang akan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ibu Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita sama-sama bernyanyi dan sambil kita mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi.
bertobat untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kuatkanlah kami dengan Roh Kudus, agar kami menaati firman-Mu. Kami telah mendengar amanat agung itu. Engkau menyuruh kami memberitakan Injil, yaitu Injil keselamatan yang dari Tuhan Yesus, kepada bangsa-bangsa kafir dan orang-orang yang belum mengenal Engkau. Angkatlah para pelayan yang akan bekerja di tengah-tengah bangsa yang duduk di lembah kegelapan. Kami mohon, berkatilah badan pekabaran Injil Parmen. Berkatilah utusan-utusan mereka yang tersebar di seluruh dunia. Berkatilah tempat-tempat pengajaran, supaya kerajaan-Mu semakin luas. Berkatilah Biro Zending, Mulia Kristen Batak Protestan, dan para penginjil yang diutusnya. Kuatkanlah kami, supaya kami dalam sukacita bekerja menyebarluaskan kerajaan-Mu. Dengarlah segala yang kami mohonkan karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.